Tujuan raga hidup mo agamo kone apang nemu mok sartam jagat ito yo caiti dharmo jak ruat yomo itu. Mokso kebahagiaan batin jagat ito kone kesejahteraan hidup. Benar? Dong ya nomone subo wayah umur wae turamun to subo maklone nyalanin praktek agamo nungutin caro tutur perdarmo wacano agamo Man? Dadi sing taen wa maso nepuken kebahagiaan batin apa buin kesejahteraan hidup. Berarti selamane wa kan termasuk dari jelmo gagal beragama ne cing. Nah coba kan cecai ngemang penjelasan detonto. Apa wae ane ngerasa tur ane ngalamin masalah ane. Apa wa salah dalam mempraktekkan agama ane. Dijauh sebenarnya konkret masalah tuh, dijauh. Nah jawab. Blong, yang cai itu nakon di jauh konslet. Yang menurut saya Blong, tapi sorry seribu sorrynya Blong. Sujatinya di pikiran cai tentu aneh konslet keras. Bukannya pada Tuhan atau pada tukang Darmo Wacano. Loh, dari jak mau balik malah pikiran warosen cai konslet. Diang saya ngerosen pikiran cai ini konslet gitu. Benang, Jang. Karena mungkin selama ini Blong, selama cai ngaturan Banten ken Tuhane, selama cai membaktikan Tuhane berserta sinar-sinar dan sedang. Cai selalu berpikir bahwa cai sedang mengadakan kontrak kerja sama tuh hajat Tuhane untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Sehingga cai ngangon prinsip ekonomi itu tahun berhubungan hajat Tuhane. Masalahnya ceng. Adakah orang melakukan sesuatu di dunia ini tanpa tujuan? Man tujuan cai mau bakti ngaturin Banten ken Tuhan tuh apa? Tujuan cai itu tuh? Kan jelas apang man keuntungan. Kan sing mungkin wang alih kerugian. Nah disitulah letak kau konslet netetan polon gitu tetan Blong. Ujang konslet asun cai. Konslet nih karena cai tersesat salah pemahaman. Maksud cai nih? Dalam agama Hindu tetan Blong, Banten berupacara, bakti, itu semua bagian dari yatnyo hidup tetan Blong. Yang namanya yatnyo, ya pasti dasarnya ikhlas. Ya, yang namanya ikhlas, ya berarti tidak menuntut balasan atau hasil. Apa buin cara satuan ini misi nuntut keuntungan? Nah, bukan itu yang dimaksud dengan yatnyo Blong. Kalau keuntungan yang saya jadikan dasar dalam berjatnya, maka saya harus siap-siaplah kecewa. Jadi gitu. Karena sudah pasti keinginan saya ini tidak akan sesuai dengan kenyataan. Ketidak sesuai inilah yang memunculkan penderitaan saya ini Blong. Tuh penyebabnya ceng. Tentu. Wira salah satu sebab mengapa kita menderita Apa? adalah karena kita tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi pada kita. Penolakan terhadap kenyataan yang terjadi itulah yang membuat diri kita akhirnya menderita. Tetapi ingat yang Blong, Apa? bukan kenyataan yang membuat kita menderita, tetapi karena kita menolak apa yang terjadi. Cai orang hidup cai menderita. Benar? Tapi sesungguhnya Blong, orang yang hidupnya lebih menderita dari cai pun masih liwat dong. Cai orang awak cai miskin. Orang yang jauh lebih miskin dari cai liu. Tapi dia tidak menderita cara cahaya. Jadi sing Karena dia bisa menerima kenyataan itu dengan cara yang bijak. Karena pada dasarnya Blong Cau harus cai pahami bahwa di dunia ini tidak semua yang cai harapkan akan selalu terjadi pada diri cai ini Blong. Dan yang terjadi tidak akan selalu seperti yang cai harapkan. Maka pada saat itulah cai harus bisa menerima kenyataan. Ngerti Ci? Dan kalau cai bisa menerima itu, maka cai tidak akan menderita. berarti selamane wah salah kerjasama ngajak Tuhan gitu. Yang cai lakukan itu tidaklah salah. Berupacara, ngaturang Banten, atau sembahyang, tidak yang ada yang salah, tetetan Blong. Dan bagi raga umat Hindu,
Bahkan itu sebuah kewajiban hidup di dalam agama. Karena tujuan beriatnya itu sesungguhnya mengajarkan kita untuk belajar melepas. Melepas apa maksud itu tuh, Ceng? Melepas keterikatan. Karena keterikatan terhadap apa yang Cai senangi, yang Cai sayangi, atau dengan apa yang Cai sebut sebagai milik Cai tertentu. Kalau Cai terikat dengan semua itu, dia bisa menjadi sumber penderitaan hidup. Sehingga beriatnya itu penting, namun lakukanlah sesuai dengan kemampuan diri. Penyakit tertentu. Bukan karena paksaan, atau bukan karena jor-joran, atau bukan karena pamer untuk mencari pengakuan. Sakiwala konslet Cai dan Blong. Apa? Karena Cai melakukan semua itu, justru Cai beranggapan bahwa itu sebagai sebuah kerjasama ngajak Tuhan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan. Itu konslet tertentu. Benar nih, engken cara pikirannya benar. Abang sing konslet cara petan Cai ini. Apa yang Cai lakukan itu, atau yatnya suci yang Cai lakukan itu tuh Blong, adalah sebuah jalan atau cara Cai mengucapkan terima kasih atau puji syukur yang itu Sang Yang Widi Wasa atas segala berkahnya. Oh itu maksud tentu. Nah, tuh subangun wakna abang sangat tuh, Ceng. Apa? Berkah apa ya subawa bakin Tuhan nih? Berkah apa ken Cai? Man berkah apa? Ane pertama berkah kehidupan Blong. Kehidupan Cai sebagai manusia nih adalah sebuah berkah yang paling luar biasa Reton Blong. Ane patut Cai harus Cai syukuri. Agar Cai sih ada cicing, ada di celeng, ada di binatang lain yang Reton cilkan. Karena dengan lahir dari manusia lah kita diberikan berkah lebih berupa pikiran oleh Tuhan. Tapi ingat, apa? Bijak-bijaklah membawa dan mengelola pikiran Cai ini. Karena pikiran bisa membuat Cai bahagia, atau juga pikiran bisa membuat Cai menderita. Ulian pikirnya tuh. Oleh sebab itu Blong, pikiran itu bisa menjadi musuh paling kejam dalam hidup Cai ini. Dan pikiran juga bisa menjadi sahabat yang paling mengerti tentang Cai. Kemudian pikirnya bisa jadi musuh kejam. Anas yang benar-benar pikiran Cai, ajak Cai mikir dengan otak itu tentu. Telah munyin anak telah masalah anak ajak Cai mikir dengan pikiran Cai tentu. Akhirnya apa yang terjadi Blong? Apa? Maka Cai pun dibuat sampai sulit tidur, bahkan tidak bisa tidur. Sampai-sampai Cai setiap hari harus minum pil tidur, pil penenang. Muan Cai ini kemang lem-lem, cara kata mengsab. Karena kurang darah, ulian sing pulas-pulas. Amat yuk kejam menyiksa diri kita tonton pikiran kita. Awak Cai ini bisa-bisa kurus kering, hanya tinggal tulang Blong. Banakan pikirnya tonton. Tapi sebaliknya, ketika Cai ngalamin masalah dalam hidup Cai Blong, maka pikiran Cai juga hadir sebagai sahabat yang siap menolong Cai mencarikan solusi. Sehingga apa yang Cai sebut dengan bahagia Blong, menderita, sesungguhnya ada dalam pikiran Cai sendiri Don Blong. Yang kena-kena no. Sebenarnya Blong, apa yang orang takutkan belum tentu itu akan terjadi dalam hidupnya. Tetapi ketakutannya sudah terlebih dahulu merenggut kebahagiaannya. Maka orang yang Cai sebut bahagia, aneh oleh Cai santai dalam hidupnya, adalah orang yang bisa fokus pada kehidupan saat ini, di momen-momen saat ini, dan bisa menghargai yang sudah ada tuh, tanpa meratapi waktu yang sudah berlalu dan tanpa mencemaskan sesuatu yang belum datang. Karena pada hakikatnya Blong, semua orang punya masalahnya masing-masing. Masalah Cai Blong, Cai selalu membandingkan kekurangan Cai itu ajak kelebihan orang lain. Inilah penyebab Cai selalu merasa miskin, menderita, jauh dari kebahagiaan. Tuhan sing adil lah raus tentu. Sesungguhnya Blong, Apa? kitalah yang menjadi arsitek kehidupan kita, bukan yang lain, bukan juga Tuhan. Ya. Tuhan takkan kuasa menolong Cai Blong, walaupun Tuhan Maha Kuasa. Ingat, kalau Kalau apa? Kalau Cai tak mau menolong diri Cai sendiri dengan jalan berkarma. Oh gitu. Gitu.
Maka mulai jani blong, bijaklah cai mengelola pikiran cai ne. Detlah sampah-sampah soal di polon cai ne. Telah berita-berita tentang keburukan orang, kesalahan-kesalahan orang di media sosial, ikut bareng komentarin cai itu tentu. Telah ada masalah anak asuk cai kepikiran cai ne tentu. Blong. Cara apa ya blong? Mungkin Yang bas liunan misi data bisa error tuh apa ya blong? Polon cai itu tuh masih gitu. Telah masalah anak barang pikirin cai, telah masalah anak barang komentarin cai. Ento subuh yang ranang pikiran cai dan stres mores merenges blong. Ulian subuh error bas liun sampah sing muat nampung data. Maka sekali-sekali perlulah refresh, diklinkan, dibersihkan. carane Ken. Kalau cai suka, belajarlah cai meditasi. Coba cari guru meditasi untuk membimbing. Tetapi kalau cai tertarik dengan meditasi, cai juga bisa belajar dengan langsung memahami rahasia tentang kehidupan ini. Carane Belajarlah selalu cai dari setiap rintangan, setiap kendala yang cai hadapi dalam setiap langkah perjalanan hidup nenek. Jadikan guru hidup pengalaman itu belum. Seiring berjalannya waktu, saya akan pahami rasa kehidupan ini. Karena sesungguhnya hidup ini berbicara tentang perjalanan blong. Perjalanan hidup. Kalau saya tak punya kemampuan untuk berlari, jangan dipaksa untuk berlari. Apalagi saya lari dari kenyataan. Ingat, dalam setiap perjalanan hidup manusia blong, tidak selalu semuanya harus mulus. Kadang berlubang, kadang tersandung kerikil tajam, dan kadang ragu dipaksa harus jatuh. Namun semua itu adalah pembelajaran yang diberikan oleh pemberi hidup kepada yang meniti jalan kehidupan. Oh. Om Swastiastu, semeton sareng sami para penggemar seni pertunjukan wayang kulit cengblong yang saya hormati. Dalam penampilan pertunjukan serial Cengblong di seri-seri ini, saya sebagai seorang dalang selalu berusaha tidak memposisikan diri atau memihak pada salah satu tokoh Ceng maupun tokoh Blong. Sehingga dalam membuat dan menata kalimat dalam tema yang didialogkan, tokoh Ceng maupun Blong bisa menyampaikan pendapatnya atau pandangannya dengan leluasa. Sehingga dengan demikian, apapun yang disampaikan oleh tokoh Ceng untuk menjawab permasalahan tokoh Blong bukanlah sebuah kebenaran atau jawaban yang final. Saya yakin akan banyak muncul jawaban-jawaban yang berbeda di dalam membahas permasalahan hidup yang dialami oleh Blong. Perbedaan-perbedaan itu akan muncul ketika yang menjawab menggunakan sudut pandang yang berbeda. Perbedaan sudut pandang itu sering dilatar belakangi oleh banyak faktor, misalnya faktor keyakinan, faktor kebudayaan, faktor pendidikan, wawasan, dan lain sebagainya. Nah, setelah menonton serial Cengblong tadi, pertanyaannya, apakah yang disampaikan oleh tokoh Ceng bisa memuaskan tokoh Blong? Untuk itu, silakan ikuti terus serial Cengblong di seri selanjutnya dengan judul Ceng Kena Sekak Seter. Semoga ada manfaatnya lan sami pada rahayu.